Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Salsabila Romains dengan NPM 22160710665. Di sini saya akan menjelaskan tentang A Tale of Two Nations, which is Switzerland and Singapore, yaitu akan membahas analisis perbandingan strategi nation branding dari Swiss dan juga Singapura. Yang pertama, apa sih national branding itu? Menurut Simon and Hall, definisi dari national branding adalah penerapan konsep dan teknik pemasaran korporat pada negara-negara demi kepentingan meningkatkan reputasi mereka dalam hubungan internasional. Dan Simon juga menekankan bahwa branding nasional itu penting untuk menciptakan citra negara yang solid dan positif untuk menarik pariwisata, investasi, dan meningkatkan posisinya di dunia internasional. Nah, selanjutnya adalah Nation Brand Profile of Switzerland. Yang pertama ada komponen brand. Jadi di Swiss itu mempunyai komponen ruang hidup Alpen, orang Swiss, salib Swiss, stabilitas, masa depan yang aman, keseimbangan, pusat internasional, dan penentuan nasib sendiri. Dan selanjutnya ada nilai dan filosofi dari Switzerland sendiri. Yang pertama ada efisiensi yang mengacu pada sistem yang dimiliki Swiss ini sangat efisien di berbagai sektor mulai dari perbankan hingga transportasi. Selanjutnya ada kesatuan dalam keberagaman. Di Swiss ini dapat dikatakan multilingualisme dan multikulturalisme yang menunjukkan kemampuannya menyatukan berbagai budaya di dalam satu negara tersebut. Selanjutnya ada keberlanjutan yang mana fokusnya adalah pada teknologi hijau, konservasi, dan juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Dan yang terakhir ada stabilitas politik yang mana di Swiss terdapat netralitas dalam politik global dan sistem demokrasi yang kuat. Nah, tujuan dari national branding Swiss sendiri yaitu adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan reputasi Swiss sebagai negara yang stabil, reliable, dan berkualitas. Selanjutnya ada national branding profile dari Singapura. Di sini kita ada komponen brand, yaitu lanskap perkotaan yang bersih, pengembangan ekonomi, international events, seperti yang kita ketahui banyak sekali international events yang terjadi di Singapura, terus juga ada expertise export, dan juga yang terakhir ada kesadaran lingkungan. Nah, di sini juga mempunyai nilai dan filosofi dari national branding Singapura. Yang pertama ada inovasi, yang mana seperti yang kita tahu, Singapura berfokus pada pengembangan teknologi dan riset untuk menciptakan solusi cerdas untuk mendukung kemajuan ekonomi dan sosial mereka, dan juga mereka mempunyai pertumbuhan ekonomi, yang mana Singapura ini mengutamakan kebijakan ekonomi yang efisien dan berkelanjutan untuk mempertahankan daya saing global mereka di kancah internasional. Dan selanjutnya mereka mempunyai nilai kebersihan. Singapura itu dikenal dengan lingkungan yang bersih dan tertib, yang mana itu mencerminkan disiplin tinggi dan kualitas hidup yang baik dari SDM mereka sendiri. Dan terakhir ada konektivitas global yang mengacu pada hubungan global dengan jaringan perdagangan, logistik, dan teknologi yang terhubung secara seamless dengan dunia. Jadi Singapura itu seperti pusatnya lah begitu. Dan apa sih tujuan national brand dari Singapura itu sendiri? Yaitu untuk menjadikan Singapura sebagai global city terkemuka dan menarik investasi serta bakat asing. Dan selanjutnya ada strategi dan kolaborasi di Swiss. Yang pertama ada teori identitas kompetitif oleh Simon and Hall, yang mana di Swiss ini menekankan atribut dan kekuatan unik dari negara Swiss itu sendiri. Selanjutnya ada kolaborasi yang mengacu pada kemitraan dengan organisasi internasional dalam menyelenggarakan acara seperti Forum Ekonomi Dunia di Davos. Dan selanjutnya ada promosi dan komunikasi, yang mana itu mengacu pada penggunaan salib Swiss, desain korporat, dan upaya hubungan masyarakat. Gitu. Selanjutnya ada strategi dan kolaborasi di Singapura, yang mana pertama ada analisis strategi merek atau brand oleh Keith Dini, yang mana berfokus pada menciptakan citra merek yang kuat dan konsisten kepada negara Singapura. Kolaborasi yang mengacu pada menyelenggarakan acara internasional yang seperti saya sebutkan tadi, seperti Formula One, terus juga ada kampanye pariwisata. Dan yang terakhir ada promosi dan komunikasi. Jadi inisiatif diplomasi publik yang dipimpin oleh negara seperti kampanye media sosial. Selanjutnya ada perwujudan brand. Yang pertama ada Swiss. Jadi di Swiss itu perwujudan brandnya
Terdapat produk seperti jam tangan Swiss seperti Rolex, juga coklat, pariwisata, lalu organisasi Swiss Federal Institute of Technology, yaitu juga orang-orang seperti ilmuwan dan atlet Swiss. Dan di Singapura, produknya seperti elektronik dan layanan keuangan, juga mempunyai organisasi seperti Dewan Pengembangan Ekonomi, dan yang terakhir ada orang-orang seperti pengusaha dan seniman di Singapura. Yang selanjutnya ada Brand Development, Promotion, and Reinforcement. Yang pertama dari negara Swiss. Jadi ada semua saluran yang memiliki pesanan branding yang sama dengan fokus pada kualitas, keberlanjutan, dan tradisi. Jadi di Swiss itu semua saluran medianya satu tuju, yaitu meningkatkan kualitas dan keberlanjutan dan tradisi dari negara Swiss itu sendiri. Yang selanjutnya menggunakan strategi pemasaran digital dan media sosial, seperti yang kita sering lihat di media sosial bahwa pemandangan dari Swiss, keindahan dari Swiss itu sering sekali muncul di platform-platform media sosial gitu. Selanjutnya ada mempertahankan standar tinggi kualitas dan inovasi, lalu melindungi lingkungan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Yang terakhir adalah mendorong rasa identitas nasional yang kuat. Jadi mereka walaupun begitu, para masyarakatnya tetap menjunjung tinggi rasa nasionalisme yang tinggi. Selanjutnya ada brand development, promotion, and reinforcement dari negara Singapura. Yang pertama, mereka sering sekali melakukan kampanye pemasaran dan acara kreatif seperti international events, yaitu kayak Grand Prix tadi gitu kan. Lalu mengutamakan keamanan, efisiensi, dan pandangan masa depan, dan juga memanfaatkan kerjasama dan kolaborasi di seluruh dunia. Lalu berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan, dan terakhir ada mendorong budaya, kewirausahaan, dan inovasi. Mungkin berbeda dengan Swiss, kalau misalnya branding Swiss itu negaranya dengan keindahan alamnya, tapi kalau Singapura ini menarik pariwisatawan untuk datang ke negaranya karena inovasi-inovasi teknologi yang luar biasa sekali di Singapura. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Yang pertama kesimpulannya adalah Swiss dan Singapura telah memiliki merek nasional yang kuat dari masing-masing negara. Dan meskipun metode mereka berbeda, seperti yang saya bicarakan tadi, kalau Swiss lebih menonjolkan nature, tapi Singapura lebih menonjolkan inovasi dan teknologi. Tapi masing-masing dari mereka telah dicapai dengan sukses untuk national brandingnya. Dan yang terakhir adalah negara lain dapat mengambil pelajaran penting dari pendekatan mereka untuk membangun citra mereka sendiri. And I think that's all from me. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut ini adalah referensi sumber presentasi saya. Terima kasih.